Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Sampelimbong dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul populasi dan komunitas makhluk hidup. Pembawa materi pertama saya sendiri, pembawa materi yang kedua atas nama Maharani Dwidasi, pembawa materi yang ketiga Maman Asmaun Murzalim, dan pembawa materi yang keempat atau yang terakhir Muhammad Fauzan Ramadan. Langsung saja dari pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang berjenis sama atau satu spesies. Contohnya seperti kawanan sapi, angsa, sekelompok semut, dan 100 domba. Sedangkan komunitas adalah beberapa populasi makhluk hidup yang berspesies berbeda, yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu pada waktu yang sama. Contohnya seperti tanaman, hewan di semak, dan komunitas sawah. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran makhluk hidup, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik terdiri dari iklim, kelembapan udara, suhu, angin, dan curah hujan. Iklim akan berpengaruh terhadap cara hidup dari makhluk hidup, dan makhluk hidup bergerak tergantung dari iklim. Sedangkan air memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan dari makhluk hidup. Dan tanah merupakan tempat berpijak makhluk hidup dan tempat tumbuh makhluk hidup. Sedangkan ketinggian tempat yang bervariasi akan memiliki dampak terhadap perbedaan makhluk hidup dan dapat mempengaruhi perilaku manusia dan hewan. Jenis tumbuhan juga dipengaruhi oleh ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Maharani Dwidasi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Melsi Sampelimbong. Baik, di sini saya akan langsung pemaparan materinya. Bagian C, kondisi tanah. Kondisi tanah berpengaruh bagi tumbuhan dikarenakan kondisi tanah yang baik akan membuat tumbuhan tersebut akan subur dan mudah tumbuh di sana. Yang kedua, faktor biotik. Faktor biotik adalah suatu komponen dalam alam semesta yang hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi yang pertama individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon kelapa, ataupun seorang manusia. Ataupun bermacam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, fungsi fisiologi, yaitu merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Dan yang ketiga, fungsi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah lakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Asmawan dengan NIM 211230-666. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Disebut populasi. Dinamika populasi dapat juga disebabkan imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan satu atau lebih organisme ke daerah lain, atau peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme di daerah yang sudah terdapat kelompok dari jenisnya. Emigrasi adalah peristiwa ditinggalkannya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme sehingga populasi akan menurun. Komunitas adalah
kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi-interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Baiklah, itulah tadi hasil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, saya Maharani Dewi Dasi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi bagian 2, yaitu berbagai bentuk ekosistem alami. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Macam-macam ekosistem menurut proses terbentuknya ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama, macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem terdiri dari 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami dan tidak ada campur tangan oleh manusia. Dan ekosistem buatan yaitu suatu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Yang kedua, komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik suatu komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup yang berada dalam suatu komponen dalam suatu ekosistem, itu seperti manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen atau ekosistem yang berupa benda mati yang di dalamnya mencakup habitat tanah, air, suhu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5. Akhir kata saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.